Nama saya TS Rahmat Galit dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi NIM 241460447. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perangkat keras, yaitu memahami memori dan penyimpanan komputer. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Pertama, perbedaan RAM dan ROM. RAM, Random Access Memory. Volatile, data hilang saat mati, menyimpan data sementara aktif, mendukung multitasking aplikasi. RAM adalah memori sementara yang digunakan saat komputer aktif. Kalau dimatikan, datanya hilang. RAM membantu saat kita buka banyak aplikasi sekaligus. Kemudian ROM, Read Only Memory. Non-volatile, data tetap ada, menyimpan firmware, BIOS, atau UEFI. Isi sulit diubah demi keamanan. ROM adalah kebalikan dari RAM, menyimpan data permanen seperti BIOS dan isinya tidak mudah diubah karena penting untuk booting. Selanjutnya, peran kritis RAM dalam kinerja. Kecepatan akses data. RAM besar mempercepat akses dan multitasking. Maksudnya, semakin besar RAM, semakin cepat kita bisa akses data dan multitasking. Contohnya, kita bisa buka browser, edit video, dan main game sekaligus tanpa lemot. Nah, selanjutnya cache, kecepatan lebih dekat CPU. Cache itu memori super cepat yang letaknya di dalam atau dekat CPU. Cache menyimpan data yang sering dipakai, jadi CPU nggak perlu ambil dari RAM secara terus-menerus. Ini bikin proses jadi lebih cepat. Selanjutnya ada perbandingan HDD versus SSD. HDD Hard Disk Drive, kecepatan akses lambat, kapasitas besar, harga murah, rentan rusak karena bagian bergerak. HDD itu penyimpanan lama yang berkapasitas besar dan murah, tetapi lambat dan mudah rusak karena ada bagian yang bergerak. Sedangkan SSD, Solid State Drive, lebih cepat dan awet, tapi harganya lebih mahal per gigabyte. Selanjutnya virtual memory, RAM tambahan dari storage. Kalau RAM penuh, komputer pakai sebagian hard disk sebagai RAM palsu, namanya virtual memory. Tapi kalau terlalu sering dipakai, komputer bisa jadi lambat. Selanjutnya flash memory dan keunggulannya. Definisi non-volatile, bisa dihapus dan ditulis ulang. Contoh USB, SD card, dan SSD. Keunggulan kecil, ringan, cepat, hemat daya, tahan guncangan. Flash memory kayak USB, SD card, dan SSD, dia cepat, hemat daya, dan tahan guncangan. Cocok buat perangkat portable. Selanjutnya ada evolusi media penyimpanan. Awalnya floppy disk, kecil dan lambat. Kemudian berevolusi menjadi hard disk drive yang berkapasitas besar tapi lambat dan rentan rusak. Kemudian berevolusi lagi menjadi SSD dan flash memory. Cepat, lebih cepat, ringan, dan tahan lama. Selanjutnya, implementasi cache di CPU. Cache di CPU terbagi menjadi ada tiga levelnya, L1, L2, dan L3. Semuanya membantu CPU bekerja lebih cepat karena langsung akses data yang sering dipakai tanpa tunggu dari RAM. Selanjutnya kegunaan dan batasan virtual memory. Kegunaan memungkinkan sistem berjalan saat RAM penuh. Batasan performa menurun dan risiko crashing jika berlebihan. Maksudnya virtual memory penting kalau RAM penuh,
Tapi kalau dipakai berlebihan, sistem bisa lemot dan sering nge-lag. Karena terjadi crashing. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.